Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari IS 0701 di sini mempresentasikan materi machine learning dan matriks dengan anggota kelompok saya sendiri Dewanti Maharani Imran. Saya Angelita Yuliandani. Saya Fabian Fauzan Junjungan. Saya Urey Faiz Muhajir. Saya Wahyuda Setia Bayangkara. Akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama, apa machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pengembangan sistem atau algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit dengan menggunakan teknik statistik dan algoritma. Machine learning dapat mengenali pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut. Pentingnya machine learning untuk saat ini adalah dia bisa mengotomasi proses dan efisiensi, lalu untuk analisis data skala besar, inovasi teknologi, peningkatan layanan kesehatan, keamanan cyber, ekonomi digital, dan solusi masalah sosial. Lanjut. Jenis-jenis machine learning. Yang pertama, supervised learning. Metode di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah memiliki label atau output yang diketahui. Model belajar untuk memetakan input ke output berdasarkan data yang diberikan. Contoh, inputnya itu gambar buah, outputnya label seperti apel atau jeruk. Aplikasinya prediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Pengklasifikasian email sebagai spam atau bukan spam. Unsupervised learning digunakan ketika data tidak memiliki label. Model mencoba menemukan pola, struktur, atau hubungan dalam data secara mandiri. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka, teknik utama clustering, pengelompokan, dan dimensionality reduction atau pengurangan dimensi. Aplikasinya segmentasi pasar, analisis jaringan sosial. Jenis-jenis machine learning. Yang ketiga, reinforcement learning. Reinforcement learning atau biasanya disingkat RL adalah metode di mana agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik berupa reward atau penghargaan atau punishment, yaitu hukuman berdasarkan tindakan yang dilakukan. Contoh yaitu agen bermain catur dan belajar strategi untuk memenangkan permainan. Aplikasi algoritma trading di pasar malam. Oke, bisa dilihat dari tabel berikut, yaitu algoritma trading di pasar saham, perbandingan ketiga jenisnya itu. Kemudian selanjutnya yaitu model machine learning. Model machine learning adalah representasi matematis atau komputasional yang digunakan untuk mempelajari pola atau hubungan dari data. Kategori model machine learning ada 4. Yang pertama yaitu model prediksi. Model prediksi digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data input dan contohnya adalah regresi linear dan convolved support vector machine atau SVM. Kemudian yang kedua model klasifikasi. Model klasifikasi digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Contohnya logistic regression, decision tree, naive
base. Yang ketiga yaitu model clustering. Model clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan dari model-model tersebut. Ada k-means, kemudian hierarchical clustering. Yang terakhir ada model generatif yang digunakan untuk menghasilkan data baru yang serupa dengan data yang sudah ada. Contohnya ada GANs dan VAA, VI. Selanjutnya tahapan dalam machine learning. Ada 9 tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu para proses data, ketiga pemisahan data, 4 pemilihan model, 5 pelatihan model, 6 evaluasi model, 7 penyempurnaan model atau model training, yang 8 implementasi model atau model deployment, dan terakhir 9 pemantauan dan pemeliharaan atau monitoring dan maintenance. Selanjutnya Dewanti. Yang selanjutnya, apa itu matriks? Jadi matriks adalah struktur data 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom dalam suatu persegi panjang atau persegi. Matriks digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, ekonomi, dan ilmu komputer untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan linear. Contoh matriks yang diterapkan dalam machine learning untuk pertama, representasi data, kedua, perkalian matriks dalam neural networks untuk menghitung aktivasi neuron pada setiap lapisan. Yang ketiga, ada transformasi data. Selanjutnya, Elemen-elemen dalam matriks. 1. Baris dan kolom. Baris adalah susunan elemen secara horizontal. Kolom adalah susunan elemen secara vertikal. Yang kedua ada ukuran. Dinyatakan sebagai M kali N. M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Yang ketiga ada elemen pada baris ke J, dinyatakan sebagai AIJ. Yang keempat ada matriks kosong. Matriks tanpa elemen berukuran O kali N atau M kali O. Yang kelima ada matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom, M sama dengan N. Yang keenam ada elemen diagonal. Pada matriks persegi, elemen diagonal adalah elemen AIJ, yaitu elemen dengan indeks baris sama dengan indeks kolom. Operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan dalam kurung A tambah B dan pengurangan A minus B, yang seperti dicontoh gambar pada di bawah penjelasan saya. Seterusnya, menggabungkan fitur dari berbagai sumber updating gradient dalam neural networks. Ya, yang kedua, perkalian skalar, yaitu yang bisa disingkat CA. Ya, berikut contoh gambar pada perkalian skalar yang scaling fitur dalam processing mengatur learning rate dalam training. Kemudian yang ada operasi matriks yang ketiga, yaitu perkalian matriks dengan matriks, forward propagation dalam neural networks, transformasi fitur dalam linear layers, menghitung similarity scores dalam recommender system. Yang keempat yaitu transpose, mengubah orientasi data untuk operasi tertentu, digunakan backpropagation, menghitung gradien dalam linear regression. Selanjutnya, yang kelima ada inverse. Konsep matematika penting dalam machine learning yang digunakan dalam berbagai algoritma dan teknik untuk memecahkan masalah optimasi, transformasi data, dan pemodelan statistik. Yang keenam, determinan matriks adalah konsep penting dalam aljabar linear yang memiliki berbagai aplikasi dalam machine learning, terutama dalam hal
pemahaman sifat matriks dan melakukan transformasi data. Nah, selanjutnya, aplikasi matriks dalam machine learning. Jadi bagaimana mengaplikasikan matriks dalam machine learning? Yang pertama, ada representasi data. Dataset seringkali direpresentasikan sebagai matriks. Setiap baris matriks mewakili sampel atau data point, dan setiap kolom mewakili fitur atau atribut. Contoh, ini ada gambar contoh dataset dengan 3 sampel dan 4 fitur. Lalu yang kedua, operasi linear pada data. Jadi transformasi data seperti normalisasi, standarisasi, dan pengurangan dimensi menggunakan operasi matriks. Contoh, principal component analysis menggunakan dekomposisi matriks untuk mengurangi dimensi data. Selanjutnya, Lalu yang ketiga ada model linear. Model seperti linear regression dapat direpresentasikan dengan operasi matriks. Yang keempat ada neural networks. Matriks digunakan untuk forward propagation dan back propagation. Aktivasi pada setiap layer dihitung menggunakan operasi matriks. Dekomposisi matriks digunakan dalam pengolahan data, pengurangan dimensi, dan pemfaktoran. Singular value decomposition atau SVD digunakan dalam recommender system. Eigenvalue decomposition digunakan dalam algoritma seperti PAC. Yang keenam ada probabilistic model. Matriks digunakan untuk merepresentasikan probabilitas dalam model probabilistik seperti naive Bayes, Markov chains, dan hidden Markov models atau HMM. Yang ketujuh, distance matrix. Pengukuran jarak antar data menggunakan norma vektor atau matriks, yaitu Euclidean distance yang seperti gambar di samping itu. Yang kedua, matriks jarak digunakan dalam algoritma seperti k-nearest, neighbors yang biasa disingkat KNN, dan clustering yang disingkat k-means. Dan yang kedelapan, image procession. Gambar digital dipresentasikan sebagai matriks, di mana nilai elemen menunjukkan intensitas pixel convolutional neural networks yang disingkat biasanya CNNS, menggunakan operasi matriks konvolusi untuk ekstraksi fitur gambar. Kemudian yang ke-9 yaitu optimasi. Dalam training model ML, optimasi seperti gradient descent sering melibatkan operasi matriks seperti perhitungan gradien yang diperlihatkan gambarnya berikut. Kemudian yang ke-10, graph-based learning. Dalam algoritma seperti graph neural networks atau GNNS atau page blank, matriks adjacency digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar node dalam sebuah graf. Berikut terakhir kesimpulan, matriks adalah komponen penting dalam machine learning karena digunakan untuk mempresentasikan data dan melakukan berbagai perhitungan matematika. Dalam bentuk matriks, data diatur dengan baris sebagai sampel dan kolom sebagai fitur. Memudahkan analisis dan manipulasi, banyak algoritma machine learning seperti regresi linear, PCA, atau jaringan memanfaatkan operasi matriks seperti peralihan, inverse, dan dekomposisi. Penggunaan matriks juga mendukung efisiensi pemrosesan dengan memanfaatkan teknologi seperti
GPU melalui library seperti TensorFlow dan PyTorch. Meski demikian, tantangan seperti ukuran data yang besar dan sparsitas membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, pemahaman tentang matriks sangat krusial dalam mengembangkan model machine learning yang efektif. Oke, sekian presentasi materi dari kami. Kami harap ini bisa bermanfaat. Mohon maaf untuk kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.